Halo, selamat pagi semuanya. Ini kayaknya udah lumayan banyak ya yang hadir ke dalam ruang Zoom meeting. Karena sudah ada sekitar 50 orang mahasiswa Universitas Paramadina yang hadir dalam talk show yang akan membahas tentang sustainability fashion di Indonesia, slow or fast. Bersama nantinya akan ada narasumber yang akan memaparkan terkait dengan materi sustainable fashion di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, aku Welin Cakra yang akan menemani teman-teman semua pada talk show kali ini. Sedikit gambaran untuk teman-teman semua, bahwasanya Indonesia ini sekarang berada di salah satu negara yang mengalami climate change. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya climate change di Indonesia. Setelah melihat riset dan data yang dimunculkan oleh berbagai lembaga baik nasional maupun internasional, ternyata industri yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim di Indonesia adalah industri fashion. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini aku udah mengundang dua pemateri atau dua narasumber yang sama-sama bergerak di bidang lingkungan dan juga bergerak di bidang industri fashion di Indonesia. Yang pertama sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Kak El Novitasari dari Zero Waste Indonesia, yaitu teman-teman yang melakukan riset terkait dengan lingkungan. Apa kabar Kak El Novita? Sehat, Kak Welin, alhamdulillah. Bagaimana kegiatan di Zero Waste sekarang? Alhamdulillah semua lancar sih Kak Welin. Baik, oke. Nah, selanjutnya selain Kak El Novita dari Zero Waste Indonesia, ada juga Kak Gelis Nur dari Sejauh Mata Memandang, brand yang sudah menerapkan sustainability dalam industri fashion di Indonesia. Halo Kak Gelis, apa kabar? Halo, selamat siang Kak Welin. Alhamdulillah kabar baik. Baik, oke. Nah, karena kita sudah bersama dua narasumber kali ini dan juga teman-teman sudah menunggu dari tadi tentang diskusi mengenai sustainable fashion di Indonesia, slow or fast. Jadi kali ini aku mengundang Kak El Novita untuk menjelaskan sebenarnya gimana sih Kak situasi yang kita hadapi terkait dengan industri fashion dan juga dampaknya terhadap lingkungan di Indonesia maupun sebenarnya ini akan berpengaruh secara global ya. Jadi aku mengundang Kak El Novita untuk memberikan gambaran kepada kita semua terkait situasi sekarang. Terima kasih banyak Kak Welin untuk waktunya. Kak Welin apa kabar hari ini? Baik, ini sangat senang dan kabar baik ya karena kita akan membahas sesuatu yang penting gitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Kak Welin sudah mengundang saya di kesempatan yang sangat baik ini. Baik, saya sendiri langsung dari Zero Waste Indonesia. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, untuk Zero Waste Indonesia sendiri itu yayasan yang memang didirikan. Tujuannya itu untuk mengajak masyarakat Indonesia sih supaya mempunyai gaya hidup itu nol sampah atau zero waste lifestyle. Di mana gaya hidup ini kita berusaha meminimalis produksi sampah secara individu, sehingga nanti itu upaya untuk menjaga kelestarian daripada lingkungan. Karena tanpa kita sadari, sampah sendiri itu mempunyai dampak yang banyak terhadap lingkungan kita. Tapi sayangnya nih Kak Welin belum banyak yang sadar. Betul, masih sangat sedikit masyarakat kita yang sadar tentang dampak daripada sampah terhadap lingkungan. Nah, disinilah kami hadir ingin mengajak masyarakat Indonesia lebih peduli lagi nih terhadap dampak sampah terhadap lingkungan kita, supaya kita sama-sama menjaga gitu Kak Welin. Betul. Nah, kalau masalah tentang industri tekstil ya Kak Welin ya, bisa dibilang industri tekstil ini tuh manis ya buat perekonomian negara, karena kan penghasilannya lumayan tinggi ya Kak, untuk ekonomi kita gitu. Tapi di sisi lain dia dampaknya lumayan pahit nih untuk lingkungan kita sekitar gitu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu ya Kak Welin? Salah satu data dari Ellen MacArthur Foundation itu di tahun 2017 ya Kak, dicatat kalau industri tekstil sendiri itu menghasilkan emisi gas rumah kaca itu sampai 1,2 m ton per tahunnya. Wow. Itu per tahun ya Kak, itu jumlah yang bukan sedikit ya, tapi sangat banyak gitu Kak. Jadi nggak heran nih kalau sekarang ini kita makin sering ya Kak harus pakai sunscreen. Kalau bisa SPF-nya yang tinggi. Betul. Ini pasti yang perempuan-perempuan sangat relate nih ya. Iya betul, karena kan panasnya luar biasa ya Kak Welin. Malah kadang-kadang kita baru mandi aja
udah langsung merasa gerah lagi karena memang suhu udara tinggi, karena memang kondisi ozon kita udah nggak sangat tidak baik, yang sudah sangat menyedihkan gitu Kak. Baik. Itu salah satu dasar. Baik, oke. Melihat situasi seperti ini, nah sudah hadir juga Kak Gelis dari Sejauh Mata Memandang. Secara industri fashion, Sejauh Mata Memandang sudah mengambil langkah apa sih untuk menyikapi situasi terkait dengan efek gas rumah kaca yang dijelaskan oleh Kak Elnopita? Ya baik, terima kasih atas waktunya Kak Welin. Ya memang benar yang dikatakan Kak El mengenai efek gas rumah kaca yang disebabkan oleh pihak industri tekstil. Saya akan memberikan satu contoh yang paling mendasar dan yang paling sering dilakukan oleh pihak industri tekstil terhadap efek gas rumah kaca, yaitu penggunaan kulit hewan untuk dijadikan bahan pakaiannya, seperti penggunaan kulit hewan ular untuk dijadikan sepatu. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya antara penggunaan kulit hewan ini dengan efek gas rumah kaca? Nah, jadi kan hewan itu memiliki rantaian ekosistem ya. Jika satu rantaian ekosistem hewan ini diganggu, maka rantaian ekosistem yang lainnya pun akan terganggu. Nah, terganggunya rantaian ekosistem inilah yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Kami dari tim Sejauh Mata Memandang memberikan solusi yang telah kami terapkan, yaitu kami tidak menggunakan bahan yang terbuat dari kulit hewan, tapi kami menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Contohnya itu seperti menggunakan katun organik dan bahan linen. Itu Baik. Jadi secara Sejauh Mata Memandang, secara industri sudah melakukan tindakan nyata ya. Nah, tapi di sisi lain ada nggak sih KL situasi-situasi yang sebenarnya masih kita hadapi dan jadi tantangan bersama gitu? Baik. Luar biasa sekali ternyata yang menulis Sejauh Mata Memandang ya, itu sudah sangat mendukung ternyata kecintaan terhadap alamnya gitu. Masih sangat banyak sih sebenarnya Kak Welin. Salah satunya juga dari sisi penggunaan energi ya. Tekstil itu kan menggunakan energi yang sangat besar ya. Dan juga dari sisi penggunaan air, UN dari Sustainable Fashion itu mencatat ya Kak, bahwa industri fashion itu biasanya membutuhkan sampai sekitar 215 triliun liter air per tahunnya Kak. Itu baru dari industri fashion ya Kak, belum industri yang lain. Kita kan punya banyak industri ya, belum lagi rumah tangga. Kebayang ya Kak, air tanah berapa banyaknya yang digunakan setiap tahunnya. Jadi nggak wajar sih, terutama di Jakarta, kenapa kondisi tanah di Jakarta itu semakin turun. Jadi lebih tinggi nih sekarang kondisi lautan lebih pada tanah Kak. Kenapa? Banjir di Jakarta pun surutnya makin lama. Salah satu penyebabnya ini Kak, karena si air daripada tanah itu sudah semakin banyak digunakan oleh industri. Salah satu pengguna terbanyaknya adalah industri tekstil itu Kak. Sehingga banjir di Indonesia pun lumayan sulit surutnya, karena si airnya udah lebih butuh effort ya, butuh waktu mencari jalur supaya dia mengalir ke lautan. Itu juga termasuk salah satu dampak daripada industri tekstil KWL yang sampai sekarang pun masih PR banget sih dari kita semua untuk menyelesaikannya. Baik. Jadi tanpa kita sadari industri tekstil ini mempengaruhi banjir gitu ya. Selama ini kita bertanya-tanya banjir ini salah siapakah gitu kan. Ternyata kita bagian dari ekosistem tersebut. Satunya. Nah, Sejauh Mata Memandang merespon dengan kondisi air. Kalau tadi kan masalah bahan ya. Kalau misalkan terkait dengan penggunaan air, apa yang bisa diberikan oleh Sejauh Mata Memandang Kak Gelis? Kami dari tim Sejauh Mata Memandang ini kan berfokusnya pada lingkungan air dan udara ya. Dari segi lingkungan air, kami akan memberikan salah satu contoh penyebab pencemaran lingkungan air nih. Seperti kan masih banyak ya industri tekstil yang menggunakan bahan polyester. Masih banyak yang belum mengetahui nih kalau bahan polyester itu ternyata menggunakan bahan dari plastik. Nah, bila mana plastik ini dicuci, maka akan mengakibatkan minyak. Nah, minyak inilah justru yang berbahaya untuk lingkungan air kita. Makanya kami dari tim Sejauh Mata Memandang memberikan solusi. Solusinya yaitu seperti yang sudah saya katakan di awal, kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Jadi kami sebisa mungkin atau bahkan tidak menggunakan bahan polyester ini, tetapi menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti katun organik dan bahan linen.
Baik, Luar baik. biasa. Oke, luar biasa ya tim sejauh mata memandang ya Kak El ya. Nah, Iya, luar biasa sekali. industri ini kan sebenarnya yang terjadi itu kan karena sebenarnya ada permintaan gitu dari kita sendiri, makanya akhirnya menyumbang ke ekonomi itu sangat besar gitu. Nah, kira-kira situasi atau gaya hidup apa sih yang sebenarnya menjadi gaya hidup kita semua gitu Kak El menurut tim Zero Waste yang sudah dilakukan riset? Baik, sebenarnya ada dua ya Kak. Kita bisa lihat dari versi tekstilnya, kita bisa juga lihat dari versi individunya. Oke. Kan kalau versi industri tekstil kan permintaan tinggi, Betul. otomatis produksinya juga tinggi, Betul. mengikuti permintaan pasarnya. Nah kalau produksi tinggi, otomatis sampah yang dihasilkan oleh tekstil juga akan semakin tinggi gitu. Betul. Bahkan kemarin salah satu aktivis kita juga ya, Mbak Syarifah Yudistiana, itu menyampaikan data secara global ya Kak, ini baru tekstil di Indonesia ya, sampah tekstilnya itu per tahunnya mencapai 92 ton. Wow. Atau itu setara ya Kak dengan satu truk sampah yang datang ke TPA per detik. Wow. Per detik ya Kak, bukan per jam atau per hari, bukan, tapi per detik. Kebayang ya Kak, per detiknya satu truk sampah itu datang gitu ya Kak ya. Kebayang nggak sih kalau ini kita biarkan terus menerus ya Kak, akan gimana hasilnya? Bisa jadi anak cucu kita nanti tinggalnya itu ditumpukan sampah tekstil gitu Kak Welly. Itu baru versi tekstilnya, belum lagi yang versi individunya gitu. Dicatat ya Kak, dari penelitian daripada YouTube itu 66% dari masyarakat dewasa di Indonesia, ini baru Indonesia ya Kak, itu membuang baju, membuang satu pakaian setiap tahun. 66% itu satu pakaian per tahun Kak. Dan di antara 25%-nya itu bisa membuang baju sampai 10 pakaian dalam setahunnya. Kebayang ya Kak banyaknya sampah atau pakaian yang dihasilkan baik dari secara industrinya maupun dari individunya. Sedangkan untuk pakaian ini sendiri ya Kak, ataupun sampah tekstil ini sangat sedikit yang bisa diuraikan ataupun di-recycle. Seperti itu Kak Welly. Makanya nggak kebayang sih Kak kalau ini terus-terus kita biarkan, tidak kita bantu kampanyekan ke masyarakat Indonesia, kita tidak mengajak industri juga sadar akan hal ini, mungkin akan yang seperti apa sih kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya, lingkungan seperti apa gitu sih Kak. Betul. Nah, ini kebetulan nih Kak El, ada yang nanya di kolom chat gitu. Ini kata Kak Andini, wah sangat gawat ya, ada satu truk sampah tekstil setiap detiknya. Nah, kalau dari tim Zero Waste sendiri gimana nih tips untuk agar kita bisa mengubah pola atau gaya hidup kita agar tidak menghasilkan sampah tekstil yang banyak? Ini pertanyaan dari Kak Andini, mungkin Kak El bisa membantu menjawab. Terima kasih Mbak Andini untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Baik, kalau yang versi, mungkin saya bisa bantu yang versi individunya ya Kak Welin, mungkin yang versi industri nanti tugas kandelis aja yang bantu jawab ya kandelis ya. Seperti itu. Kalau versi individu, kita bantu dari kita ya, dari yang kita dulu. Mungkin kita bisa membeli baju itu seperlunya aja sih, kandelis Kak Welin gitu. Jangan membeli baju karena konsumtifnya kita atau karena tren fashion gitu mengikuti gitu. Jadi beli karena memang kita butuh seperti itu. Terus kita juga mungkin bisa memilih produk itu yang slow response, Kawelin. Lalu kita berusaha memperpanjang usia daripada pakaian kita. Bagaimana cara memperpanjangnya gitu ya? Mungkin kita bisa gunakan budaya orang tua kita zaman dulu. Biasanya kan kalau orang tua kita dari baju kakak kita diturunin ke kita gitu, atau ke keponakan kita diturunin lagi seperti itu. Ya kalau mungkin kita nggak punya saudara, sekarang kita bisa donasikan ke panti asuhan atau lembaga sosial yang bisa menyalurkan donasi kita seperti itu Kak. Terus yang mungkin kita bisa lakukan setiap harinya itu adalah mengurangi penggunaan air kita. Seperti itu. Contohnya kayak kalau nyuci baju, kalau bisa sih dalam jumlah besar aja sekalian, jadi sekali nyuci penggunaan airnya lebih sedikit gitu sih kalau dari kami Kawelin secara individu. Oke. Ini Kak Andini balas, wah berarti mama saya menurunkan baju ke saya untuk niatan yang baik. Betul sekali Kak Andini. Iya, ibunya Mbak Andini berarti mengerti dan mencintai alam. Betul. Oke, itu tips yang bisa kita ini ya teman-teman, bisa kita coba endapkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan dari sisi individu. Tadi Kak El juga sempat mention kalau misalkan kita juga mesti ini bergerak dalam sisi industri, karena pasti teman-teman yang hadir juga mungkin ada yang ingin memulai
karirnya dalam industri fashion ini ya kan. Nah, aku ngundang Kak Gelis mungkin bisa ngasih tips nih ke kita dan juga teman-teman yang mau memulai industri fashion, gimana caranya agar sustainable. Kalau dari pihak industri itu kami mencoba untuk tidak mengikuti tren. Jadi contohnya itu seperti kami mengurangi pola atau desain pada pakaian. Karena kan kalau mengikuti tren itu kan biasanya banyak pola atau desain pakaian ya. Betul, betul. Nah, jika pakaian itu terbuang, maka pola atau desainnya pun akan ikut terbuang. Nah, pola atau desainnya itu akan menjadi sampah. Seperti itu. Dan itu kami pun juga mencoba mengurangi sampahnya, seperti kami itu mendaur ulang kembali pakaian yang sudah tidak layak dipakai seperti menjadi tas belanja, sarung tangan ataupun sarung bantal, seperti itu Kak Welin. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama punya cara untuk memperlama atau memberikan nilai kembali kepada barang-barang yang udah lama. Tadi kalau versinya Kak L gitu ya, oke, bajunya nih kalau masih bagus masih bisa diturunin nih gitu. Tapi kalau dari sisi industri, dari Kak Gelis, selama masih bisa diolah kembali dan bisa menjadi sesuatu yang punya nilai, berarti masih bisa dipakai gitu. Kita nggak perlu mengadakan bahan atau material yang baru gitu, teman-teman. Oke, itu adalah diskusi kita hari ini sangat seru ya. Ternyata ada fakta-fakta yang kita tahu, tapi baik dari Kak El maupun dari Kak Gelis, kalau tadi kata Kak Budi dia chat di kolom chat bilang dua narasumber kita hari ini berfokus pada solusinya, jadi sangat solutif, tidak fokus pada masalah sampahnya Aira, tapi bagaimana caranya agar masalah ini bisa semakin berkurang, jadi anak cucu kita tuh hidupnya juga tenang ya nanti di masa yang akan datang gitu ya. Oke, mungkin itu obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak El udah memaparkan hasil riset-riset nasional maupun internasional, dan juga Kak Gelis memberikan sudut pandang baru dari dunia industri agar industri tekstil itu lebih sustainable dan ramah lingkungan. Mungkin sekian, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, semoga bermanfaat. Aku pamit undur diri mewakili Kak El dan juga Kak Gelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.